kalau kamu mau menerima kelegaan ketika engkau sedang berbeban berat, Tuhan bilang begini. Shalom, Voice of Hope. Hari ini saya akan bagikan tentang Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah undangan yang luar biasa yang seringkali dikutip dan dijadikan semacam kalimat-kalimat yang bisa memberikan kekuatan, ya, kemudian di print di stiker, ditaruh di hiasan-hiasan di rumah maupun stiker di mobil. Kata ini memang luar biasa ketika Tuhan Yesus mengajak dan mengundang setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kebenarannya tidak berhenti hanya pada satu ayat. Karena seringkali kita mengutip satu ayat, tapi kita tidak mengkaitkan atau kita tidak mengambil satu konteks. Nah, konteksnya kita lihat di ayat berikutnya juga ini penting. Dikatakan di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kuncinya bagaimana caranya ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang dijanjikannya adalah bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita tidak berhenti sampai di situ, tapi ada hal lain yang Tuhan mau sampaikan. Kalau kamu mau menerima kelegaan ketika engkau sedang berbeban berat, Tuhan bilang begini, pikulah kuk. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Nah, kalau kita lihat kebenaran kuk ini, sebenarnya kuk ini adalah sebuah alat atau semacam kayu, papan kayu sedemikian rupa yang dibuat, dibentuk sehingga dikenakan kepada dua binatang. Biasanya lembu untuk bersama-sama supaya mereka bisa membajak. Nah, biasanya yang satu adalah lembu yang sudah tua atau yang sudah berpengalaman dalam membajak. Katakanlah lembu yang profesional ya. Tapi sebelahnya biasanya dipasangkan dengan lembu yang muda. Lembu yang baru belajar. Lembu yang belum tahu pengalaman sebelumnya. Kenapa? Ketika yang muda dipasangkan dengan yang lebih tua dan yang sudah pengalaman, maka yang muda bisa belajar kepada yang tua. Memang ketika dua lembu ini dipasang dengan kuk, dengan papan yang diikat bersama-sama, lembu muda ini pengennya mungkin pergi ke suatu tempat yang lain, dia pengen berjalan ke kiri, ke kanan sesuai dengan kehendaknya. Tapi dia nggak akan bisa. Karena apa? Karena dia terikat dengan lembu yang lebih profesional itu, saudara, yang lebih tua. Jadi dia harus mengikuti, ya, mungkin dengan rasa yang nggak nyaman, yang nggak enak. Supaya apa? Supaya dia bisa mengikuti kehendak dan belajar daripada lembu yang lebih pengalaman tersebut. Saudaraku, inilah tantangan Tuhan buat kita. Kalau kita dipanggil untuk kita bisa menerima kelegaan dari Tuhan, maka mau tidak mau kita harus belajar dari dia. Mau tidak mau kita harus menerima daripada kuk itu yang dipasangkan di dalam hidup kita, lalu kita belajar tunduk kepada Tuhan. Saya melihat bahwa kuk ini bicara tentang ketertundukan kita. Bagaimana hidup kita yang dipimpin oleh Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam perjalanan itu mungkin kita mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan yang nggak nyaman. Kita harus mematikan ambisi kita pribadi, kedagingan kita. Tapi ada Tuhan yang selalu akan memberikan kekuatan dan kita belajar dari Tuhan. Kalau ini terjadi dan kita mau setiap hari belajar untuk terus tunduk kepada Tuhan, belajar terus untuk mengikuti kemauan dan kehendak Tuhan, maka kita akan mencapai apa yang dinamakan dengan kelegaan di dalam jiwa kita. Jadi kelegaan itu nggak bisa didapat hanya sekedar kita datang lalu selesai, enggak, saudara. Kelegaan itu bisa kita datang, ketenteraman dalam jiwa kita itu datang dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam ketertundukan yang dimana kita menerima kuk daripada Tuhan itu, lalu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Barulah kita akan mendapatkan ketenteraman, ketenangan, dan keteduhan di dalam jiwa kita. Saudaraku, kalau saat ini kita mungkin capek, letih, lesu, ya, hampir putus asa menghadapi kehidupan ini, mari kita memandang kepada Dia. Mari kita belajar untuk menerima kuk.
Ya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang dia inginkan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kemauan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Ketika ini kita lakukan, meskipun kadang-kadang kita nggak mampu, tapi ada Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Kasih karunia-Nya akan memampukan kita ketika kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan dengan kuk yang terpasangkan tersebut. Saudara, maukah kita sekarang menerima kelegaan daripada Tuhan? Maukah kita sekarang menerima hati yang penuh dengan sukacita? Maukah kita sekarang menerima hati yang tenang, tentram di dalam hadirat Tuhan, di dalam Dia selalu ada. Asalkan apa? Asalkan kita datang, lalu kita menerima kuk itu, lalu kita berjalan bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam ketertundukan kepada Dia yang sanggup untuk memberikan kelegaan itu dalam kehidupan kita. Demikianlah Voice of Hope buat kita semua. Biarlah kiranya ini memberikan kekuatan kepada kita dan keberanian kita untuk terus melangkah dan hidup di dalam ketertundukan kepada Tuhan Yesus. Amin.